Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan, minta kenapa lu diulang bangsat? itu, mau di-cut apa gimana ntar itu? Kata aja lah. Ya udah, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin memper, mempres- mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Cisco Packet Tracer. Next. Di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada Yul Jojo Ginting, ada Maulidi Rahman, ada Fatur Rahman Aslam Jaya, dan saya sendiri, Javier Patala Bagaskara. Tujuan dari kami membuat ini, yang pertama itu mempelajari bagaimana membuat topologi jaringan pada paket tracer dan mempelajari bagaimana cara menghitung subnet IPv4 dengan menggunakan metode FLSM. Terus yang ketiga itu mempelajari bagaimana cara kerja ARP table pada switch. Cisco Packet Tracer sendiri adalah tools e-learning yang dibuat oleh Cisco yang akan mensimulasi cara kerja suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasinya yang diberlakukan oleh penggunanya persis seperti aslinya. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengguna dalam merancang dan mengkonfigurasi menguji jaringan komputer dalam lingkungan virtual. Next, variable like subnet max atau yang disebut FLSM adalah metode pengamatan IP yang memungkinkan pengguna untuk membagi jaringan IP yang lebih besar menjadi sub-jaringan yang lebih kecil dengan menggunakan subnet max yang berbeda untuk setiap sub-jaringan. FLSM sangat berguna dalam desain jaringan yang kompleks perlu membagi jaringan menjadi sub-jaringan yang berbeda dengan jumlah perangkat yang bervariasi. Next, ada Address Resolution Protocol atau ARP adalah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk memetakan alamat IP, alamat fisik atau MAC, Media Access Control, address, address di jaringan lokal. Tujuan utama ARP adalah untuk mencari alamat MAC dari suatu perangkat yang terkait dengan alamat IP tertentu. Ini adalah topologi yang kami buat di kelompok satu, ada jumlah switch A dan B, yang A itu 4, B-nya 1, dan jumlah PC host-nya yang di KI itu ada 38, L-nya 28, M-nya 14, dan N 20. Next, soal. Perusahaan memiliki 3 buah gedung. Perusahaan ini terdiri dari 4 divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda, di mana kebutuhan user dari setiap divisi adalah sebagai berikut. Gedung 1 terdiri dari 1 router dan A-switch. Asumsi 1 switch max memiliki 32 port internet atau FO. Divisi A terdiri dari KPC host, divisi B terdiri dari LPC host, dan divisi C terdiri dari MPC host. Gedung 2 terdiri dari 1 router dan B-switch. Asumsi 1 switch max memiliki 32 port internet. Di sini divisi D terdiri dari NPC host. Nah, dari ketiga gedung, 1 router dan 1 PC yang memiliki HTTP dan DNS server, semua divisi dapat mengakses halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain menggunakan nama grup di .com di gedung 3. Ya, di sini ada hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi. Kemudian tentukan subnet yang dipakai untuk konektivitas antara router dan server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Yang pertama itu harusnya ada menentukan alokasi host dengan 64 dikurang 2 pada PC divisi A. Dan pada PC divisi B itu semuanya caranya untuk menentukan alokasinya itu sama, tetap dikurang 2.
Next. Kita ambil contoh seperti yang ada di PC divisi A, subnet 2, yang di mana network address-nya per divisi A, network address-nya itu ada di 192.168.1.0. Maka address range networknya itu ditambah 1 pada oktan terakhir. Jadi didapat pada usable address range 192.168.1.1 sampai 192.168.162. Untuk IP broadcast dapat didapat dengan menambahkan nilai range akhir dengan 1 pada oktan terakhir yang membuat kita broadcast address-nya pada PC divisi A itu 192.168.1.63. Next. Terus ada konfigurasi IP address pada satu server, 3 router, dan 8 PC sesuai hasil perhitungan subnet masing-masing gedung. Yang pertama ada pada server, konfigurasi IP servernya itu didapatkan dengan IPv4 address itu 192.168.1.130, subnet masknya 255.255.255.252, dengan default gateway 192.168.1.129 dan DNS servernya itu 192.168.1.130. Pada router 1 dan gedung 1 itu terdapat yang pertama ada interface gedung 1 dengan F FO000 dengan IP address 192.168.1.133, dan pada gedung pada router 1 dengan FO1 per 0 itu 1/0 itu 192.168.1.1, dan interface gedung 1 di FA6 per 0 itu 192.168.1.65. Next. Dan ada juga masih di gedung 1 dengan FA7 per 0 itu dapat IP address-nya 192.168.1.97. Pada pada gedung gedung 2 router 2 itu ada yang pertama dengan FA0 per 0 itu 192.168.1.137, dan ada juga di Fast Ethernet 1 per 0-nya itu 192.168.1.113. Next. Dan pada router 3 gedung 3, interface yang pertama ada 0 per 0 dengan 192.168.1.134. Gedung 3 dengan interface 1 per 0 itu ada 192.168.1.129. Dan ada juga di interface 660 itu dengan 192.168.1.138. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah ping dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, ke PC divisi C, ke PC divisi D, dan ke server. Yang pertama itu ada dari PC ping dari divisi A ke B, yang mendapatkan hasilnya ping itu adalah 192.168.1.67 dengan byte 32 byte. Dengan hasil pakainya adalah terkirim adalah 4, dengan receive ada 4, lossnya 0, dan lossnya itu adalah 0%. Setelah itu minimumnya adalah 0 milisecond, maksimumnya adalah 2, terus advance-nya ada 1. Selanjutnya bakalan ke ping dari divisi A ke C dengan ping 192.168.1.98 dengan byte 32 byte. Dengan hasil paketnya adalah terkirim adalah 4, receive-nya ada 4, loss-nya adalah 0%. Dengan minimumnya adalah 0 milisecond dan maksimumnya 0. Dengan average-nya adalah 0. Setelah itu dari ping dari divisi A ke D dengan
ping 192.168.1.114 dengan bits 32. Dengan paket yang terkirim ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya 0%, dengan minimumnya 0 milisecond, maksimumnya 22 milisecond. Average-nya ada 5. Selanjutnya dari ping dari A ke server 192.168.1.130 dengan bit 32 bits. Selanjutnya ada yang terkirim, ada paket yang terkirim ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya ada 0%. Setelah itu minimumnya adalah 0 milisecond, maksimumnya 0 juga, average-nya adalah 0 juga. Selanjutnya ping dari salah satu PC divisi B ke PC divisi A, ke PC divisi C, ke PC divisi D, dan ke server. Yang pertama itu ada ping dari B ke A. Sama saja dengan yang sebelumnya, dengan ping 192.168.1.2 dengan bits 32. Paket yang terkirim ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya 0%, dengan minimumnya 0 milisecond, maksimumnya ada 0 milisecond, average-nya adalah 0. Selanjutnya bakalan dari ping dari B ke C dengan pingnya dengan 192.168.1.114 dengan bit 32. Selanjutnya paket yang terkirim adalah 4 dan receive adalah 4, loss-nya adalah 0%. Dengan minimumnya 0 dan maksimumnya adalah 2. Dan average-nya adalah 0. Selanjutnya kita kembali ke B ke D dengan 192.168.1.114 dengan 32 bits dengan paket yang terkirim ada 4, receive ada 4, loss-nya adalah 0%, minimumnya ada 0%, maksimumnya adalah 2 milisecond dengan average-nya adalah 0. Selanjutnya ada ping dari B ke server dengan pinging 192.168.1.130 dengan bits 32, dengan paket yang terkirim adalah 4, receive 4, loss-nya dengan 0%. Dengan minimumnya adalah mendapatkan 0 milisecond, maksimumnya adalah 0, average-nya adalah 0. Selanjutnya ping dari salah satu divisi C ke divisi A, ke PC divisi B, ke PC divisi D, dan ke server. Yang pertama itu ada ping dari divisi C ke A dengan 192.168.1.2 dengan bit 32 dengan menghasilkan paket yang dihasilkan adalah terkirim adalah 4, receive 4, dan loss itu 0. Dengan minimum itu 0, maksimum itu 17 milisecond, average adalah 4 milisecond. Selanjutnya bakal ada ping dari C ke B, ping 192.168.1.67 dengan bit 32 bits. Selanjutnya bakalan ada paketnya Coba kau commute, cuy. dan selanjutnya adalah paketnya dari yang C ke B, yaitu yang terkirim ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya adalah 0%, minimumnya adalah 0, dan maksimumnya itu adalah 16, dan average-nya adalah 4. Selanjutnya bakalan ada dari ping dari C ke D. Yang pertama itu dengan pingingnya adalah 192.168.1.114 dengan bit 32. Selanjutnya mendapatkan hasil yang pakai yang terkirim adalah 4, receive-nya adalah 4,
dan lossnya adalah 0%. Setelah itu adalah minimumnya 0 millisecond, maksimumnya itu ada 6 millisecond, average-nya ada 1 millisecond. Selanjutnya dari ping dari C ke server dengan ping 192.168.1.130 dengan bits 32. Selanjutnya itu mendapatkan yang terkirim adalah 4 dengan resist 4 dan loss 0% dengan minimumnya ada dapat 0 dan maksimumnya ada dapat 0 dan itu ada dapat dan average-nya dapat 2 millisecond. Selanjutnya dari D ke A. Dari D ke A itu kita langsung aja ke hasil yang terkirimnya dengan paket 4, receive 4, loss-nya dengan 0, minimumnya adalah 0, maksimumnya 20, average-nya adalah 5 millisecond. Selanjutnya dari peak D ke B. Itu dengan ping 192.168.67 dengan paket yang terkirim ada 4, receive ada 4, loss dengan 0%. Minimumnya adalah 0 millisecond, maksimumnya adalah 1 millisecond, average-nya adalah 0. Selanjutnya bakal dari D ke C dengan ping 192.168.1.98 yang dihasilkan yang paket yang terkirim adalah 4, receive ada 4, loss-nya adalah 0%, minimum adalah 0, maksimumnya adalah 28, dan average-nya adalah 8. Selanjutnya bakalan dari D ke server, yaitu 192 dengan ping statis for 192.168.1.130 dengan paket yang terkirim ada itu ada 4, receive-nya ada 4, loss-nya ada 0, dengan minimum 0 millisecond, maksimum 0 millisecond, dan average adalah 0 millisecond. Selanjutnya kita akan ke akses server domain via web browser dari salah satu PC divisi A ke PC divisi B, PC divisi C, dan PC divisi D. Itu kita bisa melihat di URL-nya dapat kelompok 1 Jakarta dengan URL http://menggokil 1.com dengan domain 192.168.1.130. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Ludi. Selanjutnya di sini ada routing table router gedung 2. Itu maksudnya adalah jalur yang menghubungkan antara switch dengan data gedung 1, berarti router 1, router 2, router 3, gedung 1, gedung 2, gedung 3. Next. 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 Sama seperti gedung 2 itu dilanjutkan melanjutkan data dari gedung 2. Next. Di sini ada ARP table 3 buat switch gedung 1. Gedung 1 switch 0-nya, pilihannya 1, MAC address-nya 000,3E67.501, tipenya dynamic, port-nya FA 0/1. Gedung 1 switch 2-nya, plan-nya 1, MAC address-nya 0040, OB9A, CC6E, tipenya dynamic, ports-nya FA 0/1. Pilihan keduanya tetap 1, MAC address-nya 0050.0 F1302CA. Tipenya dynamic, ports-nya FA1/1. Gedung 1 switch satunya, pilihan 1, MAC address-nya 001, CC716, CD7B. Tipenya dynamic, ports-nya FA0,1. Gedung 1 switch 3-nya, pilihan 1, MAC address-nya 0040, 0BE2, 9896, tipenya dynamic, ports-nya FA0/1. Next.
Oke, selanjutnya sini ada ARPP table 1 bos gedung 2. Di sini tertera penjelasannya, MAC address, VLAN, type-nya, dan course-nya. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mengucapkan terima kasih